Mungkin Anda pernah mendengar SMK 4 tahun atau SMK 4,5 tahun. Dan kemudian mungkin Anda akan bertanya-tanya, ngapain SMK dari 3 tahun dipanjang-panjangin hingga 4 tahun atau 4,5 tahun? SMK itu atau vokasi itu, kalau bisa ya singkat saja, ringkas, dan langsung menghasilkan lulusan yang tidak mengecewakan industri dan dunia kerja. Nah, dalam hal ini, konteksnya adalah bukan SMK-nya dipanjangin hingga 4 tahun, tetapi SMK-nya tetap 3 tahun, tetapi digabung dengan perguruan tinggi, yaitu D2. Sehingga kita namakan bukan SMK 4 tahun, tetapi SMK Fast Track. 4,5 tahun totalnya, tetapi SMK-nya tetap 3 tahun, perguruan tingginya 1,5 tahun. Dan lulusan akan mendapatkan ijazah D2 dan ijazah SMK. Kalau seorang anak SMK tetap menginginkan dia 3 tahun lulus dan langsung kerja, itu juga bisa. Dan ini memberikan kebebasan bagi anak-anak SMK untuk memilih. Kalau dia merasa cukup 3 tahun saja lulus dan bekerja, maka dia bisa bekerja. Tidak wajib untuk meneruskan hingga SMK Fast Track 1,5 tahun. Namun, apabila dia ingin meningkatkan kompetensinya hingga lebih ahli dan lebih kompeten, dan tentunya nanti akan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi dari industri dan dunia kerja, dalam hal ini gaji dan income, maka bisa saja dia memilih untuk melanjutkan hingga D2 yang hanya cukup menambah 1,5 tahun saja. Dan penambahan 1,5 tahun ini mayoritas adalah program magang di industri atau dual system. Bukan saja hanya bekerja di industri, tetapi bekerja sambil kuliah. Penambahan 3 semester, setelah 6 semester di SMK, ditambah 3 semester di perguruan tinggi, kuliah itu hanya 1 semester saja. 2 semester akhir itu magang, dan sifatnya adalah apprenticeship program atau dual system yang menggabungkan antara bekerja sambil belajar. Jadi di pabrik atau di industri itu mereka tetap bekerja, mendapatkan gaji, mendapatkan kompetensi yang lebih tinggi lagi, soft skill yang lebih tinggi lagi. Namun dia juga tetap harus mengikuti kelas atau kuliah atau training di dalam industri yang itu kita maknai menjadi dual system. Dan program SMK 4,5 tahun atau SMK Fast Track D2 ini tidak wajib. SMK dipersilahkan apabila bidangnya itu tetap dibutuhkan cukup 3 tahun selesai, ya jangan ditambahkan yang opsi 1,5 tahun. Namun apabila dirasa kalau ditambahkan dengan 3 semester, yang 2 semesternya itu magang di industri dan nanti lebih matang secara kompetensinya, secara soft skill-nya, secara attitude-nya, integritasnya, pengalaman kerjanya, yang akan membuat industri lebih cocok lagi dengan lulusan yang lebih kompeten ini, maka silakan ditambah. Tapi untuk menjadi SMK Fast Track ini syaratnya juga tidak mudah. Syaratnya cukup challenging, yaitu harus ada pernikahan, tidaknya 2 menikah tetapi segitiga atau pernikahan segitiga. 1 tentunya SMK, yang kedua industri, dan yang ketiga adalah kampus vokasi, entah itu politeknik atau universitas atau institut yang memiliki prodi D2, karena mereka lah yang akan memberikan ijazah D2. Pernikahan segitiga ini harus wajib dilakukan untuk mengembangkan SMK Fast Track D2 ini. Pernikahan segitiga ini itu mewajibkan sejak awal duduk bersama, menyusun bersama, dan menyetujui bersama kurikulum. Kurikulum dan kompetensi lulusan yang memang diciptakan itu harus firm dari awal. Lulusan ketika nanti lulus, industri juga sudah siap untuk menyerap. Artinya apa? SDM yang dihasilkan itu memang sesuai dengan pesanan industri, yaitu SDM lulusan D2 SMK Fast Track ini. 1 itu, kurikulum disusun bersama dan disetujui bersama. Yang kedua, sejak semester 1, tidak hanya guru SMK, tetapi juga dosen di perguruan tinggi, dan juga ahli atau expert profesional, manajer, GM dari industri ikut mengajar sejak semester 1 di SMK. Sehingga setelah kurikulum dibikin bersama, sejak awal diajar bersama,
Maka sejak semester 1 atau 2, industri itu sudah bisa melihat siswa mana yang nanti akan dia tawari untuk magang di perusahaannya. Misalnya, Anda dan Anda nanti prakerin di perusahaan saya. Baik Pak, kami siap prakerin atau praktek kerja industri di perusahaan Bapak. Kemudian semester depan, bertanya lagi lah Bapak itu ke ketiga anak itu. Oke, masih yakin, masih firm kan? Nanti magang di tempat saya atau prakerin di tempat saya. Oh iya Pak, tetapi kami ditawarin Pak, prakerin di perusahaan yang lain. Bisa saja Bapak atau manajer itu berpikir, tetap aja magang atau prakerin di tempat saya, nanti saya beri beasiswa di semester depan hingga magang di tempat atau prakerin di tempat saya. Nah, di sini akan terjadi sebuah situasi atau ekosistem yang sangat kondusif bagi semuanya. Industri sendiri tidak kesulitan mencari SDM yang kompeten, berlimpah dengan SDM yang kompeten, dan mereka berada di tengah berlimpahnya SDM itu karena mereka terlibat di dalam menyusun kurikulum dan mengajar, dan nanti akan membuat perusahaan itu menjadi lebih kuat dan tangguh karena SDM yang memang sudah sesuai kompetensinya disiapkan bersama.